Siva. Hai, saya Titin. Halo, saya Lulu. Hai, nama aku Revani. Hai, nama aku Desire. Hai, nama aku Alia. Halo, nama saya Aris. Kampung Kuta merupakan kampung adat yang dihuni oleh masyarakat yang melestarikan dan memegang teguh amanah leluhur. Lokasi Kampung Kuta berada di Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambak Sari, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Di sebelah utara Kampung Kuta berbatasan dengan Dusun Cibodas, di sebelah barat dengan Dusun Margamulya, dan di sebelah timur dan selatan dengan Sungai Cijolang. Letak geografis dari Kampung Kuta berada di suatu lembah yang memiliki luas 97 hektar. Dengan 40 hektar diantaranya mencakup hutan lindung, pemukiman, sawah, ladang, kebun, kolam ikan, jalan, tanah lapang, gunung, dan mata air keramat. Rumah-rumahnya berjejer di tepi jalan kampung atau mengelompok pada tanah yang datar. Setiap rumah berpekarangan luas dengan model bangunan rumah panggung yang terbuat dari kayu dan bambu. Atap yang digunakan yaitu berbahan daun pohon aren. Tidak heran, mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai pengrajin gula aren. Selain itu, ada juga yang bekerja sebagai petani sawah, peternak, dan pengrajin anyaman. Seluruh masyarakat Kuta beragama Islam. Nama Kuta sendiri memiliki arti tembok atau benteng. Di sisi lain, Kuta diambil dari kata mahkuta atau mahkota yang disandingkan dengan cerita lokasi ini yang tadinya akan menjadi pusat kerajaan Galuh, namun batal. Meski demikian, warga meyakini di lokasi ini memiliki patilasan calon lokasi pusat kerajaan Galuh yang terletak di Leweng Gede atau hutan larangan. Kampung Kuta dipimpin oleh 2 orang pemimpin formal dan informal. Pemimpin formal yaitu Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun, dan Kepala Desa yang bertugas sebagai penghubung warga dan pemerintahan. Sedangkan pemimpin informal yaitu Ketua Adat yang bertugas mengurusi urusan adat istiadat dan kuncen yang bertugas mengurusi upacara-upacara dan yang berkenaan dengan hutan keramat. Nilai-nilai adat warisan leluhur warga Kampung Kuta juga tak kalah menarik untuk dibahas. Ada beberapa hal berupa pantangan atau yang biasa disebut pamali. Sebelum membahas lebih jauh mengenai pamali di dalam kampung adat Kuta, kami akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu pamali. Pamali merupakan salah satu hasil kearifan lokal Indonesia. Pamali dibuat oleh masyarakat melalui pengalaman-pengalaman mereka dan diintegrasikan dalam sebuah larangan atau pantangan. Pamali sudah ada sejak zaman dahulu dan banyak diterapkan oleh masyarakat. Banyak yang berpendapat bahwa pamali hanyalah mitos belaka dan hanya dibuat-buat. Namun, ada juga sebagian masyarakat yang mempercayai dan menerapkan dalam kehidupan kesehariannya. Dapat dikatakan bahwa pamali adalah sebagai suatu larangan yang jika dilanggar akan mendatangkan celaka. Pamali juga berperan sebagai aturan-aturan masyarakat yang mengatur segala pola hidup masyarakatnya di luar kepercayaan masyarakat terhadap agama. Tidak dapat dipastikan secara pasti kapan dan di mana pamali ditemukan. Namun, keberadaan pamali hampir semua ada di berbagai suku di Indonesia, salah satunya di Kampung Adat Kuta. Menurut Aki Mariono, selaku kuncen Kampung Adat Kuta, pamali merupakan aturan-aturan adat yang mengatur segala hal tentang kehidupan masyarakat, mulai dari sumber daya alam yang dimiliki untuk dirawat dan dimanfaatkan dengan baik, dan aturan tentang kehidupan sehari-hari mulai dari bangun tidur, MCK, kerja, dan lain sebagainya. Semua itu sudah diatur, jadi dengan adanya aturan ini, masyarakat harus menjalankannya. Apabila dilanggar, masyarakat akan mendapatkan hukuman dan teguran dari Karuhun. Kalimat 1000 pamali merupakan suatu istilah yang digunakan masyarakat untuk menggambarkan akan banyaknya pamali yang berlaku di Kampung Adat Kuta. Untuk penjelasan lebih lanjut akan disampaikan oleh Bapak Warsim selaku Ketua Adat Kampung Kuta. Ciri khas seperti di sini mungkin bentuk rumah ya, bentuk rumah aja sebetulnya. Sini jadi secara turun-temurun dari leluhur diikuti gitu ya oleh warga masyarakat. Artinya untuk apa ya, pegangan
namanya di kampung kita ada istilah bahasa pamali. Pamali dalam arti perilaku lah. Kita harus benar, jujur, yakin, iman itu kan. Jadi memang banyak. Kalau dikatakan mungkin kampung 1000 pantrangan gitu kan. Salah satu contoh di tempat untuk rumah ya. Di rumah ini kalau memang mungkin ada awal tahapan ya, banyak itu ya. Dia mulai cari lahan, cari bahan, terus memelihara bahan sampai membangun gitu kan. Itu masing-masing ritual. Cari lahan ritual gitu kan. Untuk mengambil bahan juga ritual. Memelihara bahan itu kan kayu, kalau kayu untuk diluruskan, disambung itu kan ada ritual. Dan juga untuk mendirikan bangunan itu juga ada ritual. Setelah selesai sampai teduh ada syukuran. Kalau ini bahasa di sini ngisi rumah lah. Jadi ketika bangunan selesai, yang punya rumah itu pindah ke rumah yang baru. Ada mungkin ritual sesepuh di sini. Di sini kan terdiri mungkin di 4 juru ya. Wetan kidul, kulon kale gitu kan. Biasanya dikasih kawen kalau ritual ngisi rumah itu ya kan. Setelah pasang saya itu biasanya ada undangan Pak Kiai atau tokoh pemerintahan, tokoh adat gitu kan. Saya kasih ritual, biasanya ajan. Ya kesananya mas sebetulnya kita ritual setelah ikrol udah makan bersama sih kesannya. Gitu. Tahapannya banyak sekali kalau di sini. Dan juga mohon maaf ya, larangan yang untuk rumah yang udah jadi kemudian mau direnov gitu kan. Apalagi bongkar toka sampai ke bawah alas bangunannya kan namanya di sini alas bangunan itu tatapakannya yang terbuat dari batu kali, bukan dari coran, bukan. Jadi batu kali semua. Jadi ketika merenov mau menambah panjang atau lebar, yang tidak boleh di sini termasuk pamali juga di sini kan. Ke sebelah timur, sebelah utara nggak boleh menambah itu. Jadi makanya kalau merenov di sini di ujung alas bangunan tapakan namanya sebelah timur, sebelah utara itu dipatok sampai ke dalam supaya jangan ganggu ke timur dan ke utara. Kalau menambah ke selatan dan ke barat bisa. Yang tidak boleh lagi bentuk bangunan ini persegi panjang. Bentuknya ada persegi panjang yang rata kiri kanan dan juga ada yang bentuknya pakai daun, jakanya seperti daun. Bentuknya bentuk jurek, gitu kan. Jadi dalam dua bentuk ini di dalam rumah sama semua, hanya dibagi dua. Ini tempat tadi pada ringan lurus dengan tempat tidur, kamar tidur maksudnya. Terus untuk masak lurusnya dengan ruang tamu. Jadi yang tidak boleh letter L dan letter U nggak boleh. Yang tidak boleh lagi satu latar 3 bangunan nggak boleh. 2 berhadapan, 4 berhadapan. Ya kalau 1 nggak apa-apa. Makanya warga di sini semuanya memahami apa sih yang tidak boleh, apa yang boleh. Memang kalau memang saling mengawasi, memang antara warga satu dengan yang lain saling mengawasi. Apabila dia punya pekerjaan yang tidak boleh, saling menegur gitu kan. Nah, jadi tugas saya sebagai ketua adat memegang aturan yang sudah digariskan, ya gitu ya. Awalnya turun temurun dan sesepuh juga sama itu. Kata sesepuh pemerintah itu semuanya dipegang sebetulnya. Bukan berarti yang mengendalikannya ketua adat, bukan. Jadi saya sebagai melaksana hasil keputusan. Jadi ya berat tidaknya tergantung masyarakatnya sebetulnya. Kalau memang tidak muncul permasalahan, ya tinggal masyarakatnya taat dan pengikut terhadap aturan itu. Ya, utama mungkin di kepengurusan. Kita sama-sama dengan pemerintahan Kepala Dusun, Kepala RW gitu kan. Ya jadi kalau memang udah seseorang itu melaksanakan pekerjaan, tentunya rumah kansang yang ada batu, DRC nggak boleh. Jadi sebetulnya ringan berat sih sebetulnya. Untuk masa sekarang ya berat di komunitas gitu ya. Ya jadi mungkin banyak pemahaman, apalagi kalau pemahaman udah bergaul di kota, dibawa ke kampung gitu kan, yang tidak percaya kemana. Selain yang telah dijelaskan oleh Pak Warsim, ada juga pamali yang berkenaan dengan pemberian nama anak yang baru lahir, membangun rumah, tata cara bekerja, kesehatan, pernikahan, kehamilan, penguburan, dan berkenaan dengan keberadaan hutan keramat. Beberapa contohnya, tekeng di sapatu atau napi di sendal, tekeng nganggo emas, pami badai lebet ke tempat keramat. Artinya tidak boleh mengenakan sepatu atau sandal dan tidak boleh mengenakan perhiasan dari emas jika memasuki tempat-tempat keramat. Hal ini mengandung nilai bahwa masyarakat Kampung Kuta sangat menghormati sikap-sikap yang sederhana, bersahaja, kebersamaan, dan patuh kepada norma-norma sosial yang berlaku. Mereka memiliki sifat religius yang sangat tinggi,
serta menghormati peninggalan leluhur, yaitu tempat keramat. Tempat keramat yang dimaksud adalah sebuah kawasan hutan yang dihuni oleh makhluk-makhluk gaib yang menguasai dan menjaga kampung kuta, di mana setiap orang yang akan masuk ke kawasan hutan keramat tidak boleh mengenakan sepatu, sandal, dan perhiasan. Selanjutnya, tekenging nyeduh, kehampangan, atanapi keberatan di tempat keramat. Artinya, tidak boleh meludah, membuang air kecil, buang air besar di tempat keramat. Hal ini merupakan satu bentuk dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebersihan dan kesopanan. Pemeliharaan hubungan alam dengan manusia yang selaras dan seimbang tercermin dalam ungkapan tersebut. Jika seseorang meludah, membuang air kecil maupun air besar, maka akan menyebabkan lingkungan alam tercemar. Dan juga tabu masuk hutan keramat selain hari Senin dan Jumat. Selanjutnya, jalmi anu pupus tekenging dipendem di kuta. Artinya, setiap orang yang meninggal tidak boleh dikuburkan di kampung kuta. Hal ini mencerminkan kepercayaan masyarakat kampung kuta terhadap mitos leluhur dan penghargaan terhadap leluhurnya. Selanjutnya, tekenging adamel bumi ku tembok, suhunan tekenging ku kenteng, tapi kedah ku kirai atanapi inyuk. Artinya, tidak boleh membuat rumah dari bahan tembok, atap, dan juga tidak boleh menggunakan genting, tetapi harus menggunakan alang-alang atau ijuk. Hal ini menunjukkan satu simbol jika bahan-bahan yang berasal dari tanah serta tempatnya melebihi batas kepala manusia, sama artinya manusia berada dalam tanah atau dikubur. Artinya, sama dengan orang mati. Padahal di dunia ini manusia hidup tidak boleh seperti orang mati yang tidak berdaya. Tujuan lain dari tabu ini adalah berhubungan juga dengan kondisi tanah kampung kuta yang labil, sehingga apabila berbahan bata, maka bobot rumah akan berat hingga bisa amblas. Rumah bilik dan kayu tidak boleh menyentuh tanah supaya tidak lembab. Bilik dan kayu yang lembab akan rentan terhadap rayap, oleh karenanya dibentuk panggung. Selanjutnya, larang tekenging ngadamel sumur jero. Artinya, tidak boleh membuat sumur dalam. Hal ini berupa anjuran sekaligus larangan yang harus diterapkan oleh masyarakat kampung kuta ketika akan membuat sumur di rumah mereka. Sumur yang dibuat tidak boleh terlalu dalam, dan juga tabu membangun rumah dengan posisi saling memunggungi satu sama lain. Dengan kata lain, posisi rumah yang satu dengan yang lain harus berhadapan, terkecuali kalau jaraknya jauh. Hal ini agar apabila penghuni di suatu rumah terkena musibah, maka akan diketahui oleh penghuni yang ada di depannya. Selain itu, adat istiadat di kuta juga mewujud dalam berbagai upacara tradisional. Terdapat upacara yang diselenggarakan untuk kepentingan perseorangan, seperti upacara yang berkaitan dengan daur hidup dan mendirikan rumah. Dan ada juga upacara yang diselenggarakan untuk kepentingan bersama, seperti upacara nyuguh, hajat bumi, dan babarit. Masyarakat kuta juga percaya terhadap tabet-tabet atau tempat-tempat yang dikeramatkan, seperti Leuweung Keramat, Gunung Wayang, Gunung Pandai Domas, Gunung Barang, Gunung Batu Goong, dan Ciasihan. Selain itu, masyarakat juga percaya pada adanya hari, nama, arah, dan tempat yang baik. Beberapa kegiatan yang didasarkan pada perhitungan antara lain memberi nama pada bayi, melakukan pekerjaan, mendirikan rumah, pindah rumah, dan menentukan arah berikut tata letak rumah yang akan dibangun, serta menentukan hari perkawinan dan hitanan. Dalam hal kesenian, terdapat di antaranya kesenian tayub, gondang, dan terbang. Keharmonisan masyarakat kampung adat kuta juga terjaganya lingkungan dan tata nilai, oleh karena kesetiaan warganya dalam menjalankan amanah leluhur. Dapat disimpulkan bahwa tradisi pamali yang ada di kampung adat kuta memiliki berbagai nilai-nilai pendidikan karakter. Nilai-nilai tersebut terdiri atas nilai moral dan sosial. Nilai moral meliputi sikap disiplin yang menunjukkan perilaku taat terhadap tata tertib atau peraturan yang berlaku, dan sikap peduli lingkungan yang tergambar dari tidak mengganggu atau merusak alam sekitar. Dan nilai sosial yang meliputi sikap rendah diri yang tergambar dari perilaku yang tidak menunjukkan sikap sombong atau merasa diri lebih tinggi daripada orang lain.
Dan juga kesopanan terlihat dari perilaku yang sopan santun atau menunjukkan tingkah laku yang baik. Kearifan budaya lokal merupakan inti dari nilai-nilai pendidikan karakter. Masyarakat Kampung Adat Kuta menjadikan Leuweung Kramat sebagai simbol keberlangsungan kebudayaan. Masih terjaganya Leuweung Kramat merupakan tanda bahwa budaya di Kampung Adat Kuta tidak berubah seiring berkembangnya zaman.